Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Selasa 6 Juni 2023. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 13 sampai 17. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Saudaraku yang terkasih, bila kita membaca kitab suci, kita akan melihat banyak orang berbondong-bondong untuk bertemu Yesus. Kehadiran Yesus sangat menarik bagi mereka. Mereka sangat merindukan perjumpaan itu. Tapi tidak bagi para ahli Taurat dan para tua-tua Yahudi. Bacaan Injil hari ini bicara tentang usaha para ahli Taurat dan para tua-tua Yahudi untuk menjatuhkan Yesus. Caranya dengan menyuruh beberapa orang Farisi dan Herodian bertanya kepada Yesus tentang bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak. Pertanyaan ini adalah pertanyaan jebakan. Yesus tahu itu, maka Yesus tidak menjawab. Tapi justru sebaliknya bertanya pada mereka. Artinya Yesus ingin mereka sendiri menjawab kepada siapakah pajak itu harus diberikan. Lalu Yesus meminta untuk menunjukkan satu dinar agar Yesus bisa melihat. Yesus menegaskan pada mereka, berikan kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Menegaskan bahwa mereka memiliki tugas ganda sebagai warga negara dan warga gereja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kisah Injil ini sebagai orang Katolik kita diingatkan bahwa kita juga sebagai warga negara, tapi sekaligus juga warga gereja. Maka tugas kita adalah menjadi warga negara yang baik dan mentaati aturan-aturan yang ada di negara kita ini. Salah satunya membayar pajak. Di sisi lain Yesus menegaskan tugas orang Katolik tidak hanya mentaati aturan yang ada, tapi juga berani mengoreksi para pemimpin bangsa bila ada penyimpangan. Kita harus berani menyuarakan kebenaran dan keadilan bila memang kita menemukan ketidakbenaran dan ketidakadilan dalam hidup. Itulah tugas kita. Tugas ini akan bisa kita lakukan dengan baik kalau kita memang menjadi warga negara yang baik dan benar, yang bisa menjadi contoh bagi banyak orang. Maka yang paling penting adalah kita harus berusaha untuk menjadi pribadi yang baik dan benar. Dalam sikap, dalam tutur kata, dalam perbuatan. Sehingga kita bisa memberi contoh bagi warga negara yang baik. Bagi saya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari kisah hari Injil hari ini, saya ingin menegaskan pada kita, jadilah 100% orang Katolik dan 100% warga negara Indonesia. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.